Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Doa saya saudara baik, tetap penuh semangat ya, dan percayalah akan penyertaan Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kita. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sepanjang malam telah berlalu, Tuhan menyertai. Dan hari ini, Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk menikmati kehidupan dalam hari-hari yang masih Tuhan berikan. Tuhan, berkatilah kami. Mampukanlah kami untuk selalu dapat melakukan apa yang baik, yang berkenan kepadamu. Kami mau belajar di dalam firman-Mu Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu dapat bekerja dengan leluasa, menuntun, mengarahkan hidup kami, serta memberi hikmat, agar kami dimampukan melakukan hal-hal baik, seperti yang Tuhan kehendaki. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Selasa 18 Juli 2023 tertulis dalam kitab Zefanya 3 ayat 17. Dalam bahasa Batak Sepania Tolu ayat 10 pitu. Saya akan bacakan bagi kita dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Ai jahu bade batam do di tonga-tongami, ulu balang silehon tuado ibana. Marlas nerohasi tutu ibana bidaho. Ohom ibana di bagasan haholongon nerohana. Marlopolop ibana mardongan puji-pujian midaho. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Molo debata dongata, isi bealuta. Hidup bersama Tuhan adalah hidup yang berkemenangan. Hidup bersama Tuhan selalu diberi kemampuan untuk menjadi pemenang. Hidup kita ini penuh dengan tantangan seperti yang saya katakan di dalam renungan harian kita kemarin. Hidup kita adalah perjuangan yang sangat berat. Tetapi hendaklah kiranya orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak membuat perjuangan itu menjadi satu alasan untuk kalah di tengah jalan. Tetapi di dalam semangat dan pengharapan kepada Tuhan, di dalam setiap perjuangan ada semangat yang menyala dan kekuatan yang terus berkobar untuk tampil menjadi pemenang karena Tuhan berkenan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak membiarkan umatnya yang menderita. Inilah nubuatan Zefanya bagi bangsa Israel kala itu. Siapa yang tidak setia pasti akan binasa. Tetapi sebaliknya, siapa yang hidup di dalam Tuhan, dia akan beroleh keselamatan. Dia akan beroleh kemenangan. Karena Tuhan tampil sebagai pahlawan yang membela dan yang mempertahankan kehidupan orang-orang yang dikasihinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita hidup senantiasa di dalam Tuhan, percaya dan meletakkan seluruh kehidupan kita ke dalam genggaman kasih-Nya. Percayalah, seberat apapun perjuangan kita, sesakit apapun yang kita alami di bumi ini, tidak akan sanggup membuat kita binasa jika kita hidup di dalam Tuhan. Tetapi sebaliknya,
Sekalipun persoalan kita kecil, perjuangan kita tidak berat, tapi ketika kita melakukannya mengandalkan pikiran dan kekuatan, dan kita hidup jauh dari Tuhan, itulah yang menjadi batu sandungan yang akan membawa kita pada kebinasaan. Hiduplah bergantung kepada Tuhan setiap hari, di dalam segala hal, kondisi kehidupan kita. Letakkanlah seluruh harapanmu di dalam Tuhan, dan percayalah akan penyertaan-Nya di dalam hidupmu. Tuhan tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan, tetapi sebaliknya, rancangan sukacita dan damai sejahtera lah yang disiapkan Tuhan bagi orang-orang yang dikasihinya. Saudara, sekarang mari kita tanya diri kita, apakah kita salah seorang dari antara sekian banyak orang-orang yang dikasihi Tuhan? Jawabannya ada pada diri kita. Ketika kita hidup di dalam Tuhan dan mengandalkan Tuhan, meletakkan seluruh harapan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, percayalah, Tuhan ada di pihak kita. Tuhan bersama-sama dengan kita dan mengasihi kita. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang hidup jauh dari Tuhan, mengandalkan pikiran, kekuatan, kekayaan, atau rekanannya, semua itu akan membuat dia pada kematian di dalam kekekalan. Karena Tuhan tidak berkenan kepada orang-orang yang congkak, kepada orang-orang yang menganggap dirinya lebih daripada segalanya. Oleh karena itu saudara, jangan pernah menganggap dirimu sudah sempurna. Jangan pernah menganggap dirimu tidak perlu apa-apa dari Tuhan. Bergantunglah terus kepada Tuhan, seperti seorang bayi yang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan dari orang tuanya. Demikianlah hidup kita orang percaya. Kita tidak mampu berbuat apa-apa, kita tidak bisa berinovasi bagaimanapun jika Tuhan tidak ada di pihak kita. Dan kita tidak akan beroleh kemenangan jika Tuhan tidak menyertai kita. Oleh karena itu saudara, saya ulang kembali, bergantunglah terus kepada Tuhan. Letakkanlah seluruh harapanmu ke dalam tangan pengasihan-Nya. Jangan pernah mengandalkan pikiran dan kekuatan dan apapun yang kita miliki di bumi ini. Apalagi kita mengandalkan kekuatan dunia untuk memenuhi segala keperluan kita. Dunia boleh memberikan sukacita. Si jahat boleh memberikan damai sejahtera bagi kita. Tetapi ingat, itu adalah kebahagiaan dan damai sejahtera yang sia-sia, yang hanya sementara. Tetapi sukacita dan damai sejahtera yang kekal hanya datang dari Tuhan semata. Letakkanlah seluruh kehidupanmu dan biarlah Tuhan yang berperang melawan setiap persoalan-persoalan hidupmu. Percayalah, jika Allah di pihak kita, tidak ada satupun kekuatan dunia yang dapat mengalahkan kita. Jika Allah di pihak kita, kita akan terus menjadi pemenang di dalam segala perkara. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Mampukanlah kami untuk tidak pernah mengandalkan pikiran dan kekuatan kami, tetapi kami mau meletakkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami adalah orang yang berdosa. Kami sering sekali menuruti keinginan daging dan jatuh ke dalam dosa. Ampunilah kami Tuhan. Kasihanilah kami. Kiranya Engkau menolong dan memulihkan kami, sehingga kami tidak lagi mengandalkan kekuatan diri, tetapi kami meletakkan seluruh kehidupan kami dan mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan hal yang baik, yang berkenan kepadamu, sehingga setiap pekerjaan kami berhasil dan berbuah, sehingga setiap buah baik yang dihasilkan dari pekerjaan kami boleh kami nikmati sebagai anugerah yang besar yang daripada Allah. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami di dalam seluruh kehidupan kami, bersama dengan orang-orang yang kami kasihi, hari ini dan untuk selamanya. Dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai
dan memberkati kamu sekalian. Amin.